Tidak ada yang paling berkuasa selain Allah. Ayo hadirin asadakumullah. Keyakinan dengan pikiran la ilaha illallah ini mengantarkan pada cara hidup Islami. Islam is way of life. Islam sebagai jalan hidup. Jadi bukan sekedar berdebat Tuhan itu satu, tapi ketika diputuskan Tuhan itu satu, maka cara hidup kita persis seperti yang disarankan, diperintahkan oleh Tuhan satu yang kita yakini tersebut. Bagaimana caranya? Islam beda dengan sekuler yang memisahkan segala atribut agama dalam kehidupan sehari-hari. Di pemerintahan dijauhkan Islam, di ekonomi dijauhkan Islam, di politik dijauhkan Islam, dalam kehidupan sehari-hari, perobatan, masalah kesehatan dijauhkan Islam, dijauhkan semua. Kenapa? Karena punya faham, punya pikiran bahwa Islam tidak perlu dibawa ke ranah-ranah lain dalam segi kehidupan manusia. Sekuler. Maka sekuler is not Islam. Ini efek dari keyakinan la ilaha illallah yang diajarkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam mencari Tuhan. Sehingga anak-anak kita, keluarga kita harus berkembang cara berpikirnya, harus kritis, solutif, tidak doktrinatif. Ketika mengajarkan agama misalnya, tidak boleh kita yang penting ini dijalanin, nggak usah banyak tanya. Kalau tanya-tanya mulu nanti bisa jadi orang kafir. Tidak boleh demikian. Ayo hadirin azakumullah. Harus ada dialog, karena dengan dialog itu pikiran kita jadi berkembang. Ketika pikiran berkembang berarti mengikuti ajaran Nabiullah Ibrahim alaihissalam, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang sholatnya terus jalan, tapi maksiatnya nggak berhenti-berhenti, ini liberal, seenaknya sendiri, mengatakan urusanku, mau sholat enggak urusanku, urusanku, ketika sholat aku sholat, ketika mabuk aku mabuk, urusanku, urusanmu nggak usah ikut-ikutan urusanku, misalnya. Ini liberal. Islam is not liberal. Islam bukanlah liberal. Karena cara berpikir umat Islam sudah dirangkai dalam panduan yang disebut Al-Quran dan Al-Hadis, yang itu adalah turun-temurun dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ayo hadirin asadumullah. Ada orang selalu menilai dengan harta. Kalau hartanya banyak, dihargai, dijadikan pemimpin. Meskipun dia banyak maksiat, bergelimang dengan dosa, karena kata-katanya halus menawan, kemudian dijadikanlah dia pemimpin. Maka ini materialis, semi kapitalis, bukanlah ajaran Islam. Kenapa? Orang Islam tidak boleh silau dengan materi. Karena orang Islam menganggap dunia ini bukan selamanya di sini. Semua atribut keduniaan adalah fana. Maka tidak ada bedanya orang miskin dan orang kaya sebenarnya. Yang membedakan adalah ketika orang miskin mampu bersabar atau tidak mampu bersabar dengan ujian Allah berupa kemiskinan. Dan orang kaya mampu menggunakan kekayaannya untuk sebesar-besarnya jalan Allah, atau malah digunakan berfoya-foya dalam kehidupannya. Bedanya di situ aja. Ayo hadirin asadakumullah. Tradisi Ibrahim alaihissalam untuk mengaktifkan pemikiran itu harus kita ikuti. Ditambah dengan ayat Quran, harus mempersiapkan fisik. Jadi orang Islam tidak boleh hanya cerdas pikirannya, tapi lemah fisiknya, lemah alutsistanya, lemah peralatan perangnya. Kenapa? Sehebat apapun orang bisa berpikir, sedahsyat apapun karakter akhlak, tapi kalau tidak punya kekuatan fisik, negaranya lemah, nggak punya senjata yang kuat, tidak punya tentara yang hebat,
maka akan mudah dihancurkan oleh musuh. Ayol hadirun, jauh ribuan tahun yang lalu, 1400 tahun yang lalu, Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan cara itu, memberikan trik agar umat Islam bahagia di dunia hingga di akhirat. Kenapa ayol hadirun? Karena dalam berislam kita tidak bisa hanya berislam sendirian. Ku anfusakum wa ahlikum nara, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Artinya kita berislam punya kewajiban menjaga keluarga kita pula. Kemudian apa? Terkait dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Setelah keluarga, maka masyarakat. Jangan biarkan ada sekelompok orang yang didolimi sekelompok yang lain. Itulah pentingnya dibuat pemerintahan untuk menjamin stabilitas keadilan. Itulah dibuat pasukan untuk menjaga keamanan. Karena selain iman, nikmat terbesar yang kita harus syukuri adalah nikmat aman. Kalau perang kita nggak mungkin bisa berkhutbah, mendengarkan khutbah, sholat Jumat dengan tenang seperti ini. Setiap hari pasti ada orang yang gugur, yang meninggal, jeritan tangis, teriakan, ketakutan. Naudzubillah min dzalik. Ayyuhal hadirin asadakumullah. Mari kita selalu mengaktifkan cara berpikir kita, tidak harus sekolah tinggi, tapi terus harus membaca. Karena Allah sampaikan, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq." Sebelum perintah sholat, membaca itu diutamakan. Jadi sholatnya pun setelah kita membaca. Membaca bismi rabbik dengan menyebut nama Tuhan. Maksudnya ketika kita belajar apapun, membaca apapun, harus mengaitkan semua dengan Allah, dengan kebaikan-kebaikan religius, dengan ajaran-ajaran Islam. Segala sesuatu harus untuk kemaslahatan umat. Itu yang dimaksud dengan Iqra bismi rabbik. Ini untuk menjaga akal pikiran kita, memperkuat pikiran kita. Dan yang terakhir, yang kedua, fisik kita harus olahraga, harus menjaga makanan. Ya, tidak harus makan 4 sehat 5 sempurna. Coba lihat Rasulullah Muhammad SAW, begitu sehat sampai dalam kehidupan beliau kurang lebih 2 kali beliau sakit. Kalau kita sekarang sedikit-sedikit sakit, padahal beliau tidak sampai 4 sehat 5 sempurna, bahkan seringkali berpuasa, tapi begitu sehat, Masya Allah. Hadirin asadakumullah, semoga kita dapat merangkai semuanya, mempersiapkan mulai dari diri kita dan keluarga kita, agar keluarga kita, diri kita, masyarakat kanan kiri kita, bangsa dan negara kita ini dikuatkan cara berpikirnya, sehingga cara berpikirnya kritis, cerdas, tapi terbingkai dengan ajaran Islam, dan dikuatkan fisiknya untuk menjaga keamanan, untuk mengendalikan stabilitas keamanan dalam keluarga, dalam negeri, bahkan di dunia. Barakallahu li wa lakum bima fi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawata innahu wasamiul alim, wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin.